Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bertemu lagi bersama dengan saya Pendeta Okto Immanuel. Selamat datang di program I5 Immanuel 5 Minute, sebuah ajakan untuk kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat di malam hari ini. Saya mengawali renungan ini dengan mengutip sebuah cerita di buku dengan judul Raja yang Menderita, karya seorang teolog Indonesia yang bernama Joas Adi Prasetya. Cerita tersebut mengenai sebuah legenda seorang rakyat Romawi yang bernama Fidus. Suatu ketika, Fidus datang ke rumah Yusuf, si tukang kayu, ayah Yesus, dengan tujuan untuk belajar memahat kayu. Karena pada masa itu Yusuf terkenal sebagai tukang kayu yang beken. Di depan rumah Yusuf, Fidus bertemu dengan seorang remaja yang bernama Yesus. Singkat cerita, Fidus pun tinggal beberapa waktu lamanya di rumah Yusuf untuk belajar seni perkayuan. Suatu kali, sementara memperhatikan Yusuf yang sedang memahat, Yesus bercerita tentang seorang raja agung yang akan menduduki tahta agung dan menguasai seluruh semesta. Lalu dalam hatinya, Fidus bergumam, saya ingin membangun tahta yang agung untuk raja itu. Demikian katanya. Tahun demi tahun pun berlalu. Ketika Fidus telah menyerap begitu banyak ilmu dan keterampilan dari Yusuf, Fidus pun kembali ke rumahnya dan menjadi tukang kayu yang akhirnya sukses dan tersohor. Setelah belasan tahun, ia kemudian kembali ke Yerusalem. Ketika ia melewati istana Pilatus, salah seorang prajurit Romawi mengenali Fidus dan berkata, "Tuan Fidus, kami membutuhkan bantuan Anda. Ada 3 orang penjahat yang akan disalibkan. Namun kami hanya menyiapkan 2 buah salib. Maukah Anda membuatkan salib yang ketiga?" Kemudian Fidus pun menyanggupi permintaan tersebut. Dan mulailah ia mengerahkan keahliannya hingga akhirnya selesai membuat salib yang dipandanginya dengan bangga. Kemudian Fidus pun mengikuti kerumunan orang untuk menyaksikan arak-arakan penjahat yang akan disalib. Ia mengikuti terus, sekalipun ia tidak dapat melihat wajah para penjahat itu. Sesampai di atas bukit tempat ketiga penjahat tersebut disalibkan, salah seorang di antara mereka berbicara dengan suara yang lembut dan lemah. Fidus pun mengenali suara tersebut. Suara itu adalah suara remaja yang ditemuinya di rumah Yusuf. Suara yang muncul dari tahta agung yang dibuat Fidus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cerita ini tentu saja hanya sebuah legenda. Namun di baliknya terdapat kebenaran yang mengagumkan. Tahta bagi raja semesta ternyata tidak terbuat dari emas dan berhiaskan perlian, melainkan hanya dari sebuah kayu. Raja dunia itu menegaskan kerajaannya bukan dengan kekuatan pedang, melainkan melalui kematian dan salib. Saudara yang terkasih, penderitaan bukanlah hambatan bagi Allah untuk menunjukkan kemuliaannya. Satu hal yang diangkat oleh penulis Injil Lukas adalah memikul salib setiap hari. Lukas sangat menekankan pengulangan yang terus berkembang, yakni semakin menyerupai Yesus. Memikul salib berarti bersedia memilih jalan yang tidak mudah dengan rela, lalu taat sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya, serta menjadi berkat bagi orang lain. Fokus utama bukan pada penderitaan, tetapi pada kehendak Bapa. Selamat beristirahat, selamat malam, sampai berjumpa lagi dalam program i5 selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.